Ibu terkait beberapa hal tentang pengambilan keputusan di sekolah itu. Baik, silakan. Yang pertama, menurut Ibu, bagaimana sih caranya Ibu untuk mengidentifikasikan kasus-kasus yang dinilai dengan nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai yang penting kita pegang teguh, sama kasus-kasus yang mempertimbangkan perasaan. Terima kasih Bu Edi. Untuk permasalahan yang terjadi di sekolah, pertama adalah informasi yang didapat itu diawali dari siapa, kemudian Ibu identifikasi, Ibu pertemukan, kemudian kita cari masalahnya dan juga kita cari solusinya agar masalah itu dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya, dan kita usahakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan itu secara kekeluargaan terdahulu. Jadi kita lihat dari nilai-nilai karakter dan lain sebagainya. Mulai dari mengidentifikasi dulu, terus melihat dulu, lalu diselesaikan dengan cara kekeluargaan dulu. Bagaimana cara Ibu menjalankan pengambilan keputusan itu, Bu? Kalau misalnya permasalahan itu sebenarnya keputusan yang mau diambil dua-duanya sama-sama baik, sama-sama benar. Baik, terima kasih Bu Edi. Kalau misalnya di sekolah kita ada sebuah permasalahan, kemudian solusinya dapat kita temukan. Kalau solusi A juga dinilai baik, solusi B juga dinilai baik, ya, itu tetap salah satu harus kita ambil dalam keputusan tersebut. Setiap keputusan itu pasti ada kekurangan dan kelebihannya. Nah, di antara dua keputusan yang baik itu kita lihat mana yang lebih dan kebaikannya. Itulah yang akan kita ambil, kita bikin keputusan ataupun kebijakan kita. Berarti mana yang nilai kebaikannya atau yang kebenaran itu lebih banyak diambil kalau kita ambil keputusan itu ya, Bu? Iya. Terus kalau misalnya seperti itu, bagaimana langkah-langkahnya ataupun langkah-langkah yang bisa Ibu lakukan sehingga nantinya keputusan yang Ibu ambil itu yang mempunyai nilai kebaikan atau yang punya nilai-nilai yang paling baik di antara baik, tadi sudah di awal sudah dijelaskan bahwa di dalam pengambilan keputusan suatu masalah itu, karena sekolah ada sebuah lembaga, walaupun tetap tanggung jawab kepemimpinan ada di Ibu Kepala Sekolah, yang lainnya pun tetap juga bertanggung jawab, ya, karena kita adalah sebuah tim di sekolah. Bapak Ibu guru, kemudian yang lainnya semua keluarga besar sekolah itu bertanggung jawab. Kemudian kalau memang keputusannya sudah diambil yang terbaik dari yang baik, itulah yang kita jalankan sesuaikan dengan dari hasil keputusan kita bersama-sama, hasil musyawarah secara kekeluargaan. Nah, kemudian kita harus komitmen keputusan yang sudah kita ambil kita jalankan dengan sebaik-baiknya. komitmennya yang dijunjung tinggi. Iya, betul. Selanjutnya, Bu, hal-hal apa saja yang dianggap efektif menurut Ibu ketika Ibu mengambil keputusan yang permasalahannya itu dua-duanya punya nilai-nilai yang perlu dijunjung tinggi? Baik, kalau menurut Ibu, langkah yang efektif terhadap keputusan yang dua-duanya itu dianggap mempunyai kebaikan, pasti diantara yang baik itu pun ada yang terbaik. Dari hasil musyawarah dengan para pengurus atau tim di sekolah, kita menanyakan dulu, kalau kita ambil keputusan yang A, kira-kira kelebihannya apa, kekurangannya apa. Kalau keputusan B, kelebihannya apa, kekurangannya apa. Nah, dari situ kita bisa saling mengeluarkan pendapat, ya, mana yang terbaik di antara yang baik itu. Nah, itulah yang terbaiknya yang bisa kita ambil. Berarti dijabarin dulu ya, Bu, ya, Iya. sisi positif sama negatif. Iya, betul. Kalau tantangannya apa, Bu, dalam mengambil keputusan supaya di antara dua nilai yang nilai-nilai itu sama-sama benar gitu, sama-sama bagus? Tantangannya, kalau menurut Ibu, segala sesuatu ya pasti kan, walaupun yang baik dan terbaik itu ada pasti kekurangannya masing-masing. Nah, tantangannya itu yang harus kita ambil komitmen kita tadi, yang misalnya kita komitmen kita
kita akan melaksanakan keputusan yang terbaiknya B. Kita harus punya komitmen itu. Nah kalau tantangannya seperti itu, kadang-kadang yang A juga baik gitu ya, walaupun keputusan kita B. Nah kita harus punya komitmen. Tantangannya itu kalau kita memang sudah ambil komitmennya B, ya ayo kita laksanakan yang B. Kadang-kadang ada ya gitu yang masih belum bisa menjalani komitmen yang sudah kita buat bersama. Berarti tantangannya itu adalah bagaimana keputusan yang sudah diambil itu dijalankan dengan komitmen gitu ya. Terima kasih Bu. Kalau misalnya Bu, ketika mengambil sebuah penyelesaian masalah itu yang sesuai dengan nilai-nilai gitu ya Bu, yang kita pegang teguh. Nah itu penyelesaiannya apakah Ibu langsung menyelesaikan di depan kalau misalnya ada permasalahan itu, atau ada prosedur-prosedur yang Ibu lakukan atau jadwal-jadwal tertentu yang Ibu buat gitu untuk menyelesaikan masalah? Saya ada permasalahan, Ibu langsung selesaikan saat itu juga, atau pakai prosedur dulu sehingga Ibu jadwalin kayaknya besok aja atau setelah pulang sekolah atau seperti apa? Baik, untuk hal-hal yang seperti itu nanti tentunya kita punya program atau jadwal-jadwal tertentu atau langkah-langkah yang harus kita laksanakan. Kalau kita selesaikan dalam satu hari itu, Ibu rasa kurang efektif karena nanti hasil keputusannya kurang ya, bisa jadi tidak tepat sasaran gitu lah. Hasil keputusan itu tidak tepat sasaran, jadi harus dibuat planning dulu, schedule-nya dulu dari A, B, C, D ini apa yang harus dilakukan. Berarti ada prosedur-prosedurnya, nggak bisa langsung karena kita kan mengambil keputusan yang tepat sasaran gitu ya. Terus kalau misalnya dalam pengambilan keputusannya Ibu, kira-kira faktor-faktor apa saja Bu yang mempermudah atau membantu Ibu ketika mengambil keputusan? Untuk faktor yang mempermudah pengambil keputusan, adanya tim kerjasama, ya, adanya tim di suatu lembaga sehingga segala sesuatu keputusan itu diambil secara bersama, secara musyawarah, karena memang di dalam melayani anak atau melayani siswa itu banyak sekali hal-hal yang harus kita perhatikan dan kita junjung tinggi nilai-nilai karakter. Mungkin ini yang terakhir Bu, dari pengambilan keputusan yang selama ini Ibu buat dan Ibu lakukan, kira-kira apa Bu pembelajaran yang Ibu dapat dari pengambilan keputusan? Untuk pengalaman yang Ibu dapat di dalam pengambilan keputusan, segala sesuatu yang terjadi apapun itu keadaannya, sebagai pimpinan leadership di suatu lembaga harus tetap kita karena sebagai suatu tim tadi yang Ibu sudah katakan, pimpinan tidak bisa mengambil keputusan secara sendiri, tetap harus secara musyawarah dengan leader-leader yang lainnya. Jadi nanti akan ada masukan-masukan yang insya Allah itu pun menjadi bermanfaat sehingga keputusan yang diambil bersama-sama dan dapat dijalankan bersama-sama dan menjadi tanggung jawab kita juga bersama-sama, tidak hanya dilaksanakan atau diambil keputusan oleh satu orang atau pimpinan. Keputusan itu selain pengambilan keputusan itu harus melihat banyak pihak gitu ya, yang menjadi pembelajaran betul. Terima kasih banyak Ibu Nunung sudah menyempatkan waktunya saya wawancarai untuk tugas guru penggerak ini.